Selamat datang di konten ngos-ngosan. Master ini coy. Oh, ada ini gitu. Ini master. Salah lagi. Salah lagi. Anjing. Ya, lu kok bilang. Ini master ya. Ya. Oke. Selamat datang di ngos-ngosan. Ngobrol-ngobrol santai. Ngobrol santai. Kali ini gue bersama seorang komika jebolan salah satu kompetisi TV sekolah milenial. Sekolah stand up milenial. Ya, sekolah stand up milenial. Nah, dia tergabung di komunitas dari 2017. Dia lucu banget. Iya. Dari keluarga Kuli. Kuli bangunan. Dia adalah Haldi. Halo. Mantap. Tapi lucuan dulu bang. Gua kalau ini keinget lu yang jatuh mulu waktu stand up. Oh iya, jadi dulu gue pernah satu Mini show. ya mini show gangbang 2018 2019. 2019. Gue punya beat nuan jatuh. Oh iya. Gue ngejatuhin badan gue beneran kan. Punchline-nya jatuh, emang Iya. jatuh ya. Bukan emang apa sih? Kayak punch lu nggak kena terus lu jatuh. Emang punchline-nya jatuh. Emang pasalnya jatuh. Soalnya gue sebelum naik tuh ngeliat rasanya tuh kayak penonton tuh udah ngantuk, udah butuh yang kaget-kaget nih. 10 komik. Lu headliner. Iya. Susah banget itu. Akhirnya gue banting aja badan gue. Iya, Lucu sih, tapi pulang-pulang bengkak. Enggak, gue juga kagak tahu bang, soalnya gue juga kaget kan pas nontonin lu. Apa sih pas kombut kagak ada, Nggak ada ya? kagak ngomong jatuh bakalan jatuh. Lucu banget. Ya, ya. Awal gua ketemu Haldi tuh di kafe ya, daerah Di Caldung, daerah Ciledug. di Road 55 ya. 55 udah nggak ada kafenya. Iya sih Udah udah. jadi apa tuh angkringan bang sekarang. Angkringan ya? Iya, depannya angkringan udah. Jadi stand up Caldung tuh nggak tahu kenapa kalau kafenya ditinggalin tuh berubah fungsi. Iya. Sebelumnya ada di Jokowi, Jokowi. Dia gulung tikar. pindah kafenya berhenti jadi dagang tikar. Jadi belakang tikar. Gulung tikar emang gulung tikar. Ya, nggak ada gua berubah fungsi. Berubah fungsi dah. Terus pindah ke Road 55 kita pindah stand up duduk ke pindah bangkrut juga ya. Awal lu pengen ikut stand up gara-gara apa sih? Gua apa ya? Waktu itu emang iseng sih bang gua ngeliat di Instagram waktu itu ada ini stand up Ciledug. Terus ya gua datengin karena dekat waktu itu tempat open mic di CBD Ciledug. Iya, yang Road 55. Deket rumah gua. Iya. Akhirnya ya pertama gua datang aja gitu pengen gabung ketemu lu kan. Iya. Pertama kali gua datang Iya. gitu. Sama Bang Cito. Bang Vito ya. Iya, lu berdua. Itu nggak ada triggernya tuh kayak gara-gara nonton siapa gitu bintang terkenal akhirnya kayaknya lucu. Panutan gua gitu yang bikin gua pengen Iya. stand up. Indra Primawan kali bang. Indra Primawan awal nonton tuh di Suci. Gua nonton di Suci ya. Suci. Suci gua nonton terus sama yang dia apa sih super gitu pokoknya yang jadi bintang-bintang Oh, tamu iya, gitu iya, sih iya. nontonin bang. Ada lu lah pengen lah. pengen Kayaknya seru juga nih. karena emang gimana ya stand up tuh kan awalnya gue mikirnya tuh cuma ngomong biasa bang kayak lu disuruh ngomong di depan orang megang mic gitu Iya. terus ngelucu aja gue kagak tahu kalau ternyata ada Ada tekniknya. formatnya. Iya. Pas gue gabung waktu itu disuruh ini bikin materi sama senior. Ya. Ya gue bingung kan kata gue materi gimana caranya. Terus dibilangin katanya ya lu cerita aja. Beneran tuh bang gue cerita. Ya cerita nggak ada yang ketawa. Beneran cerita. Oh beneran cerita ya. Beneran cerita, doang. iya. Nggak ada lucunya. Kok beda Gua kata kira- gue sama yang di TV-TV. Gua kira itu lu pas disuruh bikin materi lu malah ke lumpur-lumpur. Materi. Akhirnya dapet tuh materi.
Apa tuh? Bakteri. Wah, bakteri. Nggak harus di lumpur itu. Nggak harus di lumpur. Kenapa harus di lumpur? Kayaknya komennya salah. Plesetan sampai mati. Plesetan sampai mati. Aduh. Terus awal lu pas datang open mic tuh awalnya langsung berani apa nonton dulu sih? Gue nonton dulu kan. Nonton dulu. Gua pas open mic, gua itu yang pertama kali datang gua nonton dulu kan. Nonton dulu. Banyak komik juga yang apa sih, karena open mic ya kagak harus lucu mungkin. Banyak juga yang stand up agak kurang. Nah itu yang bikin gua juga kayak agak kepacu, kayaknya gua harus naik katanya. Ah gini doang gampang. Masa kok ada sih orang yang kagak lucu gitu muncul cerita doang. Taunya susah ya. Beneran susah. Ada Hening. teknik-tekniknya juga. Iya kalau gue sih awal ikut stand up tuh gara-gara diajak teman gue nonton Suci langsung di Kompas. Suci 4 kalau nggak salah itu. Nonton langsung gitu. Iya. Terus jadi kepengen. Itu Itu tahun berapa bang lu stand up gitu? Maksudnya gabung mulai stand up gitu? itu 2000 berapa? 2016 apa? Wah, anjing lama banget. 2016 berarti udah berapa tahun sih? Iya. 2016 akhir lah gua 2017. Oh, 2017. Ya. Itu udah sekitar 4 tahunan. 4 tahunan. 4-5 tahun. Ya itu gara-gara disamper temen gua. Sekarang itu dia Dia masih stand up. Dia kan dagang jagung. ya dagang jagung. Tapi lucu kan dagang jagungnya. Dagang jagungnya lucu. Dagang jagung lucu. Aduh lucu banget. Akhirnya gua ketagihan lah. Malah dia yang ngajakin gua malah nggak ketagihan lagi. Udah nggak ada kemauan stand up lagi. Iya. Lu sampai sekarang masih stand up. Masih stand up seru-seru. Awal lu ngerasain ngebom gimana sih? Wah, itu yang pertama stand up itu kan ngebom banget Iya. itu. Nggak ada yang ketawa. Ya, Biasanya kan soalnya gua kan udah ya lumayan lah lama di Seduk. iya senior gua. Nggak ada senior. Lu kan lebih lama. Tapi gue lama juga tapi jarang datang, sering hilang-hilangan. Kagak sih bang lu datang. Hilang gara-gara patah hati doang itu juga. Enggak, sebelumnya juga gue pernah juga hilang-hilang juga. Banyak komik yang open mic nih sekali ngebom, besoknya nggak mau datang lagi. Iya, itu kayak gitu. Lu juga sering ngeliat kan? Sering. Lu kan udah lumayan lama juga kan, 3 tahunan, 2 tahunan ya? Iya, 3 tahunan gua, kurang lebih 3 tahunan. Heeh. Iya, banyak emang bang gabung terus naik ngebom hilang besoknya ada gitu doang. Biasanya 3 minggu tuh. Banyak bang. Lu cara ngatasinnya gimana tuh dulu? Ngatasin apa tuh ngebom? Ngebomnya nggak kepikiran apa? Bisa kayaknya besok ini nyoba lagi lucu. Apa ya? Ini bang, emang sih pas pertama ngebom emang ngebom terus sih gue bang kayaknya sampai sekarang juga ngebom terus gue bang. Iya, tapi kan udah mental tuh. Ibaratnya ngebom tuh udah ya bagian proses lah. Nggak dipikirin, nggak ngilang gitu. Gue iya pengen gini sih bang, apa kalau nulis nih, gue bawain terus ngebom. Rasanya tuh kayak pengen anjing gini, gue harus coba lagi maksudnya. Ada kepengen harus sampai lucu. Karena jadi ketantang bukannya malah. iya justru ketantang. Justru karena iya pas berhasil pecah itu rasanya beda. Kayak wah anjing kayak perjuangan gitu. Gimana sih rasanya? Beda gitu dah, enak. Iya. Pas awal-awal pecah tuh gimana rasanya setelah berapa lama gabung? Wah, apa ya? Gua kan pas gabung jarang open mic, gua open mic sekali tuh ngebom. Sempet ngedon tapi pengen nyoba-nyoba lagi. Naik terus kimcil barengan kimcil. Oh iya, ada kompetisi internal Ciledug. Iya, kimcil kompetisi internal masyarakat Ciledug. Itu season 2 gua gabung. Itu pas di situ tuh mulai dapat materi lucu karena kompetisi ya juga ya. Ada mentor. Terus karena diwajibin harus punya materi baru di setiap minggunya, jadi kepacu benar-benar. Jadi kan waktu itu kita ikut kimcil tuh, ya kan. Gua gugur di berapa besar tuh kimcil? Kimcil 2, lu gugur di 7 ya? 7. Soalnya abis lu gugur gua
gua gugur di 6 besar. Itu mah Kimcil 3 kali. Kimcil 2 gua di 6 besar, Kimcil 3 gua di 6 besar. Sama ya, kita beda-beda satu terus ya. Lu Kimcil 3 gugur Di kagak, 8 Bang. gua. Oh, lu 8. Iya. 8. Gua 6. 6. 6 dua-duanya. Kimcil season 2 gua gugur di 6, Kimcil season 3 gua di 6. Akhirnya lu tuh masuklah ke grand final kan. Iya, opener. Jadi opener kan, Kimcil tuh nyari 3 finalis buat Buat final, grand final, 3 3 finalis buat Opener. 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 Jadi akhirnya lu jadi tuh opener. Jadi opener gua. Itu pertama kalinya tuh lu ngebuka show kayak gitu. Pertama kali Bang, itu Pertama kali. benar-benar atmosfernya wah anjing gitu Bang. Gimana menurut lu? Gila itu Bang, yang nonton yang justru yang sering gua tonton nonton gua itu. Kan yang datang grand finalnya kalau nggak salah waktu itu Aci Resti sama Bang iya. Manai. Emang kalau acara-acara komunitas biasanya tuh banyak-banyak artis yang datang. Banyak banget Bang itu, Ko Erwin datang itu, wih rame banget. Deg-degan banget Terus Bang. gimana tuh rasanya? Deg-degan banget gua kiranya karena pertama kali kan belum pernah ngisi-ngisi show gitu. Gua kiranya yang nonton ya orang umum gitu yang gua kagak tahu. Iya. Ya gua tenang aja. Lama-lama di backstage itu yang kata sampingnya tuh gua ngeliatin dari dalam, oh yang datang artis pada ya. Musdalipa, Aci Resti, terus siapa ya, Bang Yuda datang. Wah, kata gua nih bikin ngedon sebelum naik gitu. Tapi menurut lu gimana penampilan lu pas awal kali ngebuka tuh? Lumayan sih kayaknya kalau buat gua ya, Iya. maksudnya gua lumayan bersyukur itu Lumayan. kayaknya pecah dikit dah. Iya. Nggak terlalu anyep banget Bang gitu. Berhasil lah untuk ngebuka acara. Berhasil. Mantap. Masih dapat tawa juga, itu nggak benar-benar anyep sampai akhir. Soalnya gua juga ikut Kimcil tuh nggak pernah masuk, gua nggak pernah tembus. Enggak, lu nggak pernah ya? Iya. Kimcil 1 lu ikut ya? Iya. Enggak pernah. Kimcil 1 gua gugur. Di tema apa ya gua? Pokoknya pas udah masuk tema tuh gua selalu gugur. Berarti udah 10 besar Bang. Udah gua masuk mulu 10 besar. tema kan 10 besar. Iya. Lu masuk mulu. Masuk mulu tema mah. Tapi pas di tema gugur mulu. Nggak bisa kalau dari temain susah Bang. Karena kita harus bikin materi sesuai tema kan. Iya. Dan kita kagak sepenuhnya menguasain tema itu kan. Iya benar. Susah sih. Kalau Kimcil 2 tuh yang gua bareng lu kayaknya gua gugur gara-gara batik dah, tema budaya. Budaya. Itu gue juga susah banget Bang. Karena waktu itu gue kan personanya bawain materi kuli. Tiba-tiba di 7 besar ada materi, temanya ini kebudayaan. Kuli sama budaya gimana Bang? Gue bingung itu. Akhirnya ya udah ketemu waktu itu gue bahas rumah adat kalau misalnya. Rumah adat lumayan. Itu kan di kompetisi kan kita diwajibin buat materi ya. Baru tuh 3 menit. Sedangkan kalau gua kan buat materi tuh kayak kalau pengen doang buat bikin. Kan kalau itu harus wajib nih. Lu biasanya buat kalau lagi males atau gimana dengan dorong nulis tuh Kalau solusinya gimana sih? Gua karena tuntutan, maksudnya Iya. karena tuntutan. Ya karena tuntutan tuh emang gua harus apa ya? Maksain otak gue sih Bang. Kalau itu emang kayak gua targetin misalkan hari Rabu karena kita kan tampil malam Jumat. Iya. Hari Rabu gua harus punya materi kayak gitu. Apapun yang gue bahas mau lucu atau enggak ya seenggaknya gue apa ya punya topik obrolan itu buat dibawain. Ya karena kalau nggak ada kompetisi biasanya kita kan males-malesan tuh. Males, kagak ada niat nulis. Itu malah hilang banget tuh kayak. Benar. Berarti kompetisi itu ngaruh banget ya. Ngaruh banget buat produktif. Benar. Lu juga mulai lucu kan di kompetisi tuh. Ya Kimcil 2 baru dapat tawa lah itu. Akhirnya selang Kimcil 2 ke Kimcil 3 tuh lu pernah nerima job juga stand up. Alhamdulillah nerima Bang beberapa kali. Iya. Job gimana sih rasanya ngejob? Gua kan nggak pernah nih. Ya, tai. Kagak pernah. Banyakan lu Bang job. Beda kan panggung job sama panggung
kompetisi atau beda open mic? beda kan dibayar, kalau job dibayar ya tuntutannya harus lucu. harus kalau itu harus. Kalau misalkan nggak dibayar mah kita ya nggak lucu juga, nggak apa-apa kan, nggak tekanan. Kalau job kan dibayar. Pernah nggak lu ngejob nggak lucu? Pernah bang, gua waktu itu di ini bang, di apa sih sono dekat Unpam. Iya. Apa sih gua bahas apa ya waktu itu, lupa. Kuli kalau nggak salah ya. Yang nonton tuh anak-anak bang, karena gua kagak tahu. Soalnya ini apa, panggungnya tuh di beda tempat sama tempat gua ini sama panitianya. Jadi ya gue santai aja, gue pikir acara waktu itu acara 17-an. Gue pikir tuh yang nonton ya anak-anak muda, Karang Taruna gitu kan. Ya masuk ini mah kuli. Pas dipanggil MC-nya ke panggung tuh gua. Ya. Yang nonton ternyata anak-anak SD. Bahas kuli, mau gak mau karena udah checklist. Iya. Bingung gue banget. Anak-anak abis mindahin belut. Iya, masukin paku ke botol. Yang nungguin hadiah bang itu. Malah bahas kuli pada bengong aja itu. Gua stand up mah pada ngeliatin, cuma ya gitu ada yang bercanda. Emang kalau job tuh kalau kita nggak pecat tuh rasanya nggak, udah bang nggak usah. Iya bener ya tuh, pas mau dibayar kayak aduh kayaknya nggak usah dibayar juga nggak apa-apa itu. nggak enak Emang tuh gua juga pernah berdua gua waktu itu bang, sama ada komik Ciledug juga, anyep juga. agak kurang juga tuh. Pas bayar inget tuh, pas dikasih amplop panitianya ngomong gini, udah nggak apa-apa bang, sama-sama belajar. Berdua gua dikira sama-sama belajar. Aduh, itu anu yang bilang yang panitianya sambil ngasih duit itu. Maksudnya sama-sama belajar tuh, lu belajar biar stand up lucu. Dia belajar biar nggak ngundang lagi. Dia belajar kalau ngundang orang harus dilihat dulu lucu apa enggak. Kacau. Ada tuh mental lu terpengaruh nggak? Apa lu gara-gara itu nggak mau nerima job lagi? Ya masih mau bang, cuma gua itu juga sih kayak lebih lihat lagi, lebih suasana panggungnya gimana, job-jobnya kayak gimana? milih materi lagi lah ya. Yang pas di bawah ini, pokoknya di penonton apa juga maksudnya pecah lah udah. Gua sih paling enak menurut gua penonton kampus. Gua pernah ngejob di kampus tuh, enak banget sih. Oh iya, lu pernah cerita sama gua yang sama ini ya, apa, Bang Raka. Iya, Raka. Sebenarnya gua diundang sendiri. Ya, tapi ngajak Bang Raka. Akhirnya gua karena sendiri kan gak enak, gua apa ya, datang ke tempat baru tuh sendirian, gak ada temen ngobrol. Akhirnya gua ngajak Raka. Terus gua ngeliat, gua kan naik 10 menit tuh. Masalahnya materi buat gua cuma 5 menit tuh. 5 menit doang materi kuat lu, berarti yang 5 menitnya lu nggak yakin? Iya, akhirnya ada Raka. Dia kebagi dua aja. Oh iya, bagi dua. Akhirnya dia naik juga. Pecah, dua-duanya. Pecah. Alhamdulillah enak. Enak banget kalau kampus tuh, nggak tahu kenapa enak banget kampus. Karena mungkin orangnya ini bang ya, terpelajar kali ya. Iya, terus anak muda juga. Iya, anak muda, apa aja kayaknya masuk. Gua pernah ini bang, ngejob di acara reunian. Karena reuni ya kan, maksudnya udah lama kagak ketemu ngobrol dong. Ya ngobrol full ngobrol seharian itu semalaman. Ya gue stand up aja. Nggak diheroin. Iya, ngobrol aja gitu. Kacau ini. Gue juga pernah sama kayak gitu. Jadi acara sekolah gue tuh ngadain bukber. Iya. Terus gue stand up. Dia mah pada ngobrol, gue mah naik kagak diheroin. Terus minggu besoknya ngadain lagi bukber, terus mau ngundang gua lagi, gua nggak mau lah ya kan, udah belajar dari sebelumnya. Iya. Akhirnya gua kan akrab sama Raka, gua bilang aja, Kak ada job nih. Bang Raka yang ngisi. Lo mau nggak? Gua nggak bisa soalnya. Akhirnya gua suruh dia, gua punya temen nih stand up lucu, gua bilang. Akhirnya teman-teman gua mau tuh, gua ajak lah Raka, gua suruh naik. Akhirnya kan teman-teman gue ngobrol, dia stand up, gue ketawa aja.
Karena lu udah tahu rasanya. Tinggal ketawain. Mampus lo kak. Tapi itu Bang Raka gimana tuh? Kesel kan anjing lu. Pulang dari situ kan anjing lu gue dijebak. Ngerasa dijebak ya? Ya iyalah orang bukber Bang, orang kan bukber pikirannya tuh makan, kelar makan ngobrol. Iya, udah. masalahnya kan itu acara udah lama nggak ketemu untuk Iya. ngumpul. Ngobrol emang tujuannya, Iya. nggak stand up. Benar-benar. Akhirnya masuklah kompetisi Kimcil 3. Kimcil 3 gue ikut lagi. Ikut lagi dan Sampai 6 besar juga sama kayak tahun sebelumnya. nggak ada berkembang ya. Bang? Nggak berkembang emang gue Bang. Udah opener sampai mati gue. Kalau gua berkembang, tapi nggak pernah masuk dan final. Lu berkembang? Oh naik. Kimcil 2 Kimcil 8. 8 besar. Kimcil 1 9, Kimcil 2 8, Naik 1 tuh. Kimcil 3 7. Tapi nggak pernah masuk dan final tuh. Naik atu-atu Bang. Naik. Kimcil 4 ikut lagi Bang. 6 tuh baru tuh naik ke Baru masuk opener ya. baru bisa. Tapi udah nggak boleh. Udah waktunya gua berkembang katanya. Udah nggak di internal lagi, udah harus keluar Keluar rumah. Keluar stand up maksudnya nggak usah stand up lagi, lu harus sadar diri. Harus sadar diri. Soalnya nggak sadar udah 3 kali mau ikut lagi. Iya, itu juga naiknya atu-atu Bang. Setahun naik atu. Atu orang ngalahin atu orang setahun. Karena kompetisi 3 udah mulai terbiasa lah. Kompetisi ketiga udah mulai kebiasa. Gua udah karena itu bentrok juga Bang gua ngikut Kimcil yang di stand up Ciledug sama ngikut yang di RTP. Oh iya, pas Kimcil berjalan tuh ada kompetisi Di RTP. RTP. Iya itu kan apa? Kompetisi Kimcil 3 tuh Bareng bareng sama sama RTP. Iya, sekolah stand up milenial gua itu. Berarti lu tuh gugur Kimcil tuh gara-gara RTP, ngambil RTP atau gimana? Enggak, justru gua gugur di RTP dulu. Oh, Baru Kimcil. Kimcil masih jalan juga. Masih jalan. Nah. Kan waktu itu ini apa syuting gue pernah ini kagak ngikut Kimcil kagak Bang, karena Kimcil waktu itu masih dibagi 2 grup 2 minggu sekali. Oh iya. Jadi ada kesempatan tuh gue syuting terus ngikut Kimcil. Jadi minggu ini Kimcil, minggu selanjutnya RTP gitu ya. Kan gue gugur dari SSM tuh yang di RTP, terus masih ngikut Kimcil. Awal lu pengen ikut kompetisi TV tuh gara-gara apa aja gue udah siap nih, wah ikut kompetisi TV. Karena ini sih emang Apa karena diajak orang lain tuh ikut kompetisi? iya disaranin sama senior juga kan, sama anak-anak stand up disaranin. Karena ke-1 gue masih pelajar, terus juga itu emang khusus buat pelajar kan. Iya. Jadi apa sih lawannya nggak terlalu apa ya Bang, yang senior di stand up juga. Ya Sepantaran gue. mantan lah, nggak ada yang lebih mantap. Tua ya, maksudnya yang lebih lucu yang lebih berpengalaman. lebih lucu sih banyak, maksudnya yang umurnya Iya. Akhirnya lu ikut lah kompetisi tuh. ikut Kimcil itu SSM. Iya SSM. Sebelum SSM tuh apa aja yang lu siapin? Gue pas ini Bang, apa audisi SSM nih, gue nekat, gue berdua sama si Bayu Ciledug tuh. Oh ya ada. Bayu Deva, gue berdua sama Bayu, pede banget Bang, udah kayak bakalan lolos gitu. Sampai ini apa? Kan backing aku masuk TV. Iya. Jalan naik motor, masuk TV nih woi. Padahal belum tentu. Belum tentu. Masih OTW audisi tuh di dalam mobil. Ini kan gue naik Grabcar Bang, gara-gara awalnya naik busway, cuma nyasar, disasarin sama petugasnya. Nanya ini studio RTP, katanya di Setiabudi. Gue ke Setiabudi tuh Bang. Bener sih studio RTP, cuma bukan yang buat audisi. Oh bukan yang buat audisi. Itu yang buat reporter, yang berita. Tiba-tiba gue masuk. Emang ada yang mau gugurin lu itu? Baru audisi aja udah ada yang niat jahat. Baru audisi. Nah, udah sombong lah tuh di jalanan kayak udah sombong kan. Siapa? Lu kan Grabcar, supir lu gini kan. Ini mobil bekas naikin artis nih nanti.
Set gue di mobil udah kayak gini bang, di mobil sama Bayu kayak masuk mobil udah kayak biasa-biasain baik naik mobil baik gitu kayak. Soalnya ntar ke depannya nih kita bakalan mobil terus nih syuting banget. gitu. Udah sombong bang bener. Akhirnya audisi tuh bang. Audisi. Di tempat audisi jadi gini bang, apa sih sambil nunggu dipanggil masuk ke ruang audisi, nah di depannya tuh disediain mic buat apa sih kayak pemanasan, kayak ngebadanin ya. Kayak biar kagak gugup dah gitu. Nah banyak tuh beberapa yang nyoba. Nonton sama Bayu kayak, ya Bay materi gini Bay ya ampun. Ngeremehin. Iya, jauh Bay kita, dar-der ini kalau masuk nungguin tuh bang sampai bete. Ternyata ya gitu, alhamdulillah sih bener pecah. Waktu itu yang juri ya? Yang juriin Bang Kemal Palevi sama Bang Rahmat ya. Dapat tawa sih itu, kru-krunya ketawa, akhirnya dapat golden ticket. Iya. Gua nonton sih pas lo isi. Ada kan Lucu banget. Bang Kemal nyampe kesel. Lebih ke ngeselin, kagak lucu sih ngeselin bang. Gua ngakak tuh pas Kemal emosi. Tetelan Hediun. Iya. Tetelan Hediun. Tiba-tiba ngeluarin beat masanya tetelan Hediun. Ya. Dikasih golden ticket, lolos. Itu di jalan bang, itu gua mau Bayu kan mau naik busway. Iya. Diklaksonin mobil sampai kagak tahu apa nih artisnya apa gitu bang. Parah banget tuh Bayu deh. Gue lemparin golden ticket nih. Iya gitu. Kan ini apa ditempelin nomor audisi tuh kayak stiker di perut sini. Kagak gue lepas bang. Biar di busway orang pada lihat. Oh bisa audisi. Habis audisi. Biar kalau ada yang nanya audisinya gimana, lolos dong golden ticket langsung. Golden ticket. Ada bapak tidur di busway, lu jambak nengok nih audisi. Iya begitu kan. Udah ini bang, gua kagak gua kelet itu nomor antrian, golden ticket gua kantongin, siap-siap kalau ada yang nanya gimana audisinya, lolos langsung prepare. Akhirnya ada masuk kan, langsung show tuh. Show. Itu abis selang audisi terus ke show, jedanya berapa lama? Berapa lama ya, karena itu kan nungguin dikabarin. Nah itu udah seneng kan gue bang, ternyata dibikin grup tuh, karena kan ada kita ngasih nomor WA, dibikin grup di WA, dijelasin baru ternyata yang dapat golden ticket banyak. Ternyata yang dapat golden tuh belum tentu dipanggil. Belum tentu. Ada 40 orang yang dipanggil cuma 15. Ngedon lagi. Banyak juga berarti yang gak keterima ya. Iya kira. Ya ampun, kenapa disaring lagi ya kan? Katanya tunggu nanti kalau ditelepon berarti kamu lolos. Gue nungguin tuh. Ternyata alhamdulillah gue ditelepon bang. Bayu juga. Bayu ditelepon, langsung kabar-kabaran tuh gue. Bayu lu ditelepon nggak? Iya gue ditelepon juga. Udah langsung seneng kan. Bener-bener kalau itu udah kayak selama ini tuh sombong ya kenyataan gitu. Akhirnya nggak menyesal kan? Nggak nyesal sombong. Enggak, ini memang bener. Ini memang bener gua masuk TV ini mah. Fix masuk TV udah ditelepon sama krunya kan. Akhirnya masuklah tuh ke show pertama. Show pertama 15 orang. Naik stand up. Bayu dulu pecah banget ya. Ngeblank. Beat pertama baru stand up, baru semenit ngeblank. Iya. Ngomong ke kamera, boleh ngulang nggak? Ya kagak boleh dong, ini lagi show. Kenapa nanya ngulang? Kenapa minta ulang? Iya. Boleh ngulang nggak? Ya tapi diiyain kan? Iya apa? Kagak bang, ya penonton pada hening, pada diam. Gua ngakak di belakang. Anjing lu teman susah diketawain. Kagak ini tuh udah ngeblank. Dia turun dari panggung sedih banget bang mukanya. Langsung gua rangkul, udah baik tenang aja sama kita. Udah kagak usah ini bukan panggung terakhir lu. Iya. Masih ada panggung kimchi. Habis itu gua dipanggil naik. Enggak ngeblank. Cuma nggak lucu. Kayaknya gua langsung ngerangkul Bayu juga. Kayaknya kita ini sama. Harus semangat dua-duanya deh. Mulai yang anuan kan
mulai yang tadi sombong-sombong ditaruh dada, nomor sekarang disobek. Sobek. Golden ticket diubah jadi golden tower. Tadinya golden ticket langsung kayak golden memory aja gitu. Aku kayaknya lebih tahu lagu-lagu lawas daripada ngelucu ini. Langsung sedih bang Langsung gua itu. sedih. Wah, parah dah kata gua. Dan ternyata yang gugur Gua bertiga gua. yang gugur Yang tiga. gugur langsung tiga. Parah Di banget, rumah banyak gua. banget. Gua, si Bayu Deva sama ada si Adam Ali orang Kalimantan. Gugur juga gua bertiga tuh. Wah, udah maksudnya celeduk ngirimin 2 komik, dua-duanya gugur pertama. Udah ngirimin paling banyak. Iya. Dua-duanya gugur. Itu juga itu bang apa ada komik dari dia bukan dari Di warung, komunitas stand up. dari Madura kan? Komik. Wah, warung. Itu obat batuk. Iya. Kan ini bang ada stand up juga tuh bukan komik apa sih? Komik juga gimana sih ngomongnya? Komik tapi dia nggak ngikut komunitas. Bukan komik komunitas Ya, ya. orang Ciledug kombut tuh diracunin bang. Maksudnya dikasih materi-materi aneh. Terus Pas udah naik pecah bang. Gua yang ngeracunin kagak pecah. Sama Bayu gua malah gugur. maksudnya mau Maksudnya ini kayak ya strategi dah bang. Strategi. Biar dia yang gugur. Gua sama Bayu jalan terus. Ternyata gua sama Bayu gugur, dia jalan terus. lu busuk lihat ya. Aduh bang, gua bikinin materi aneh sama Bayu. Apa? Jadi dia premisnya gini, dia kagak ada beat, cuma ngelempar premis. Katanya dia suka jalan sama cowoknya, tapi cowoknya kalau ngajak jalan selalu malam Jumat, nggak pernah mau malam Minggu, alasan macet. Yaudah kata gua, lu bikin aja Del, ini materi kayak namanya Dela tuh. Ya. Dela pernah nih jalan sama cowok Dela malam Jumat, cuma lagi pas naik motor ada putih-putih terbang ngikutin di belakang. Dela takut kan, lama-lama Dela penasaran, Dela lihat juga ternyata putih-putih terbang Superman albino. Ya Allah. Superman albino. Terus malah pecah banget ya. Iya, gue pikirnya RTP kan, TV RTP. anak-anak. Mana mungkin Superman albino dia Suka. ngerti. Iya. Ternyata Paling Darderdo. Tahu gitu mah gue bawain Superman albino. Satu set gue Marvel tuh albino semua. Batman, Deadpool, albino semua. Pecah. ada gugur lah. Lu mental lu down banget tuh, pasti lu sedih banget. Sedih banget gue bang. Lu pulang ke rumah. Tapi ya ada sedikit bangga juga sih. Maksudnya udah bisa sampai masuk kayak gitu. Tapi iya gitu, sedih juga campur. Tapi masih ada kimcil juga kan waktu itu kimcil. Iya, akhirnya menurut lu ini bukan panggung terakhir lah. Bukan Akhirnya panggung. lu coba semangat lagi kan. Masih semangat lagi. Ikut di akhirnya lanjut lebih fokus ke Kimcil. Kimcil kan, Kimcil. kompetisi internal. Akhirnya tuh terbayarkan di Kimcil. Ya opener lagi, alhamdulillah sih tapi enggak Alhamdulillah opener lagi, bisa lah ngebuka show lagi ya. stabil maksudnya. Iya, stabil. Enggak ada penurunan lah. Nggak ada penurunan. Akhirnya lu untuk Kimcil dengan materi menurut gua Kimcil 2 tuh lu Kimcil 3 ya itu ya. Lebih tegas sih materi lu, kayak lu lebih bahas kuliahnya lebih tajam. Iya, ada sedikit gue bahas sekolah. Oh iya, lu bahas sekolah juga Bahas kan. sekolah juga. Premis-premis baru kayak lu sekolah paket. Iya, pindah dari STM ke paket itu gua bahas. Kayaknya banyakan itu justru bang daripada bully. Oh iya, Kimcil 2 lebih ke personal ya. Dia Kimcil 2 gua bahas bully. Bahas itu kan bahas bapak lu, bahas keluarga lu. Iya. Kalau Kimcil 3 tuh lu kayak lebih bahas. Ya, berarti kan lebih bahas ke diri lu kan. Itu 2019 ya semua kompetisi itu terjadi. Kimcil 3 Iya 2019. Kimcil 3 sama sekolah stand up yang RTT. Kimcil 3 tuh dan finalnya udah Kimcil 3 belum bang, Belum. karena bentrok sama COVID. Covid ya. Jadi teman-teman yang mau nonton grand final Kimcil 3 Iya. pantengin aja terus ke IG-nya stand up Ciledug. @standupciledug.
Di situ bakal ada grand final game ketiga yang lucu-lucu banget. Lucu-lucu banget, grand finalisnya lucu-lucu banget. Lo kan tahu tadi gua ngobrol-ngobrol, wah lucu banget, gak usah diraguin. Kenapa gitu? Beban banget ntar. Orang, ya ampun. Jadi borong lah tiketnya karena udah lihat lah kualitasnya, artis RTP Pertama, tapi setelah RTP tuh lu masih masih lanjut, ada kontrak lain gak di TV? gua itu bang program di RTV Oh, juga. dibuatin program. Sketsa komedi. Iya, kebanyakan pemainnya sih yang lulusan dari sekolah stand up itu. Jadi ya nggak apa-apa lah gua pertama, tapi kan punya program. Ya alhamdulillah masih bisa muncul di TV meskipun sekali-sekali lah. Jadi apa nama programnya? Komedi puter setiap hari Minggu jam 10 malam. Acara anak-anak jam 10 malam. Anak-anak mana yang mau nonton? Anak-anak shift 3. Anak-anak shift 3. Ada ya, anak-anak shift 3. Jam 10 malam bang, itu ini genrenya kan komedi, hiburan satpam ngantuk. Satpam ngantuk dinonton, wah lucu juga nih. Pantesan satpam di kampungan gua tuh kenal sama lu. Oh, nontonnya RTP dia. Emang RTP tuh TV terbaik lah. TV terbaik. Bersahabat dengan orang-orang malam. Iya, orang-orang malam. Kelelawar. Kelelawar. Jadi setelah perjalanan panjang lu dari awal masuk komunitas tuh di 2017 di Road 55, dari awalnya lu ngebom akhirnya open mic akhirnya bisa lucu dan bahkan masuk ke RTP. Gokil banget sih, karena jujur aja ya gua merasa tuh audisi TV tuh sama lomba open tuh beda banget nih. Beda banget bang, karena kan tayang di TV juga kan apa sih, sensor itu bang, Terus materi. suasananya juga lebih apa ya, tekanannya tuh lebih gede. Iya, pressure-nya lebih gede ketimbang kompetisi off air. karena kan yang nonton se-Indonesia bang. Kalau Indonesia TV. benar. Materi juga apa sih, kita harus jeli-jeli karena salah ngomong dikit aja kan ya beresiko. Gue juga sempet kan ikut beberapa audisi dan gue kira sama aja kali pressure, ternyata oh ya Allah, ikut suci gue di-cut semenit doang. Suci lu pernah ikut bang audisi? Cut Ditonton, yang nonton cuma Bang Panji sama Pak Ade Intro. langsung di-cut tuh bang. Set. Makasih ya Allah, gue udah nungguin dari jam 8 pagi. Udah nungguin jam 8 Naik masuk. jam 10 malam. Iya bang, memang kalau audisi gitu karena orangnya banyak. Bener. Terus Ya. ikut lagi Suca audisi Suca ikut Ikut. Bandung, nyampe tahap 2 Suca kemarin. sampai tahap 2. Pas tahap 2 pakai materi yang audisi Suci. Di-cut lagi. Sampai ketemu Nuan, Bang Isman. Oh, udah ketemu. Iya. Nggak ditelepon gua. Tapi udah dapat ini apa, golden ticket gitu bang? Enggak, tahap 2 tuh cuma bawain materi, ntar nunggu ditelepon. Oh. Buat di audisi tahap 3. Tahap 3 kan audisinya udah masuk ke TV. Oh iya, udah show. Iya. Dan gua nggak ditelepon, malah ditelepon Raka. Lu yang telepon. Bang Raka cerita sama gua, lagi nungguin teleponan kru. Lu telepon tiba-tiba. Abisnya, gua seneng banget. Jadi kan teman-teman, gua lanjutin pengalaman sedikit lah. Gua waktu itu audisi Suca berapa? Suca yang mana? Suca 3 ya? Suca 4 bang. Suca 4 ya? 3 ya? 3 atau 4 sih? Nggak tahu tuh pokoknya Suca kemarin. Kemarin. Heeh. Terus dia ngerasa pecah banget, udah pasti ditelepon. Udah pede, oh gue masih ditelepon nih. Terus nungguin sampai malam gak ditelepon telepon, aja gue kasihan kan. Karena gue punya inisiatif, gue punya pulsa nih. Gue telepon aja. Terus dia lagi tiduran, terus semangat, wih gue ditelepon udah siang nih. Hanya gue yang telepon. Itu karena rasa kasihan. Itu lebih jatuhnya. Iya bang, dia udah semangat, pas lihat lu telepon makin sedih dia malam. Ya, jadi thank you, dia udah mau ngobrol. Iya. Udah sering banyak tuh tadi tentang perjalanan stand up lu. Jadi teman-teman jangan lupa follow Haldi juga, teman Instagram lu.
Haldi Asriandi. Ya, ntar gue taruh juga ada di deskripsi. Dan jangan lupa nonton episode selanjutnya. Thank you teman-teman.